Akhirnya pihak Bribtu Rizka Sintiani buka suara terkait isu yang berkembang di tengah publik atas kasus pembunuhan Brigadir Esko Fascarelli. Seperti diketahui, polisi telah menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esko, seorang anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Tersangka yang diduga membunuh Brigadir Esko itu tak lain adalah istrinya sendiri yakni Bribtu Rizka. Kini Bribtu Rizka telah ditahan dan sudah menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Esko. Kendati resmi jadi tersangka, Bribtu Rizka tetap membantah dirinya adalah pelaku. Melalui pengacaranya, Bribtu Rizka mengurai sederet pembelaan dari isu yang berkembang soal pembunuhan Brigadir Esko. Salah satunya adalah soal Bribtu Rizka yang disebut sengaja tidak lapor ke polisi setelah Brigadir Esko menghilang. Untuk diketahui, Brigadir Esko sempat menghilang pada tanggal 19 Agustus 2025. Lalu pada 24 Agustus 2025, Esko ditemukan tewas di kebun dekat rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Selama Esko raib tanpa kabar, isunya Rizka tidak melapor sama sekali ke pihak berwajib. Terkait isu tersebut, pengacara Bribtu Rizka, Rosi pun mengurai fakta sebenarnya. Ternyata selama Esko menghilang, Rizka sibuk mencari keberadaan suaminya. Bahkan Rizka sempat menyatroni kantor tempat Esko bertugas tapi tak ada kejelasan. Rizka juga sudah melaporkan hilangnya Esko ke pimpinan kepolisian setempat. Apakah upaya itu harus dalam bentuk formal? Saya kira itu tidak logis kalau kita hanya mengatakan Bu Rizka harus membuat laporan. Buktinya semua teman-teman di Polsek dia, Esko, hilang, Ibu Rizka melaporkan itu termasuk Pak Kanit Intel, ungkap Rosi dalam wawancara di kanal YouTube Tribun Lombok, Selasa, 30 September 2025. Tak berhenti sampai di situ, Rizka juga sampai meminta bantuan Intel untuk melacak ponsel Esko yang tak bisa dihubungi. Rizka juga memberikan informasi kepada Kanit Intel untuk membantu pencarian Esko. Termasuk Rizka memberitahukan tempat seseorang diduga dukun bernama Abah, lokasi disinyalir Esko berada. 2 kali diminta cek pos sama Bu Rizka, lewat nomor HP. Cuma tidak ditemukan. Kedua, lewat kotak HP lewat email. Pada saat itu, Pak Kanit Intelnya ikut mencari ke rumah Abah di Gunung Sari menanyakan keberadaan Esko, imbuh Rosi. Diungkap Rosi, Rizka juga sempat ke rumah Abah untuk mencari Esko. Tanggal 22 Rizka ke rumah mertua untuk mencari keberadaan Esko. Saat itu rumah sepi. Bu Rizka langsung ke Abah itu ke Gunung Sari karena penasaran, kata Rosi. Netizen kan tidak tahu fakta ini, sambungnya. Bukan cuma itu, Rosi juga menyebut penetapan Bribtu Rizka sebagai tersangka diwarnai kejanggalan. Termasuk dengan bukti katanya ditemukan bercak darah di rumah korban dan tersangka. Itu kan diduga bercak darah. Apakah selama itu menentukan itu darah siapa? Itu darah atau bukan? 28 hari loh baru Rizka jadi tersangka oleh Polres Lombok Barat. Diduga ada bercak darah di lemari, di tisu, di gorden kamar anak, ujar Rosi. Kami ini langsung TKP. Kami lihat, menurut kami itu bukan darah. Kalaupun itu darah, apakah selama itu forensik menentukan itu bercak darah atau bukan? Sambungnya. Enggan berdebat, Rosi menyebut pihaknya akan menampilkan bukti di persidangan bahwa kliennya tidak bersalah. Kalau memang itu jadi keyakinan penyidik, silahkan saja. Kami punya pembelaan di persidangan, di situ kita akan uji apakah itu bukti yang memperkuat dugaan penyidik. Karena ini masih panjang untuk jadi bahan pembuktian, imbuh Rosi. Terungkap adanya keterlibatan orang lain dalam kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Adanya orang lain selain istri korban, Bribtu Rizka Sintiani ini terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko. Peran orang lain yang disebut Mr. X tersebut membuat skenario soal kematian Brigadir Esko karena akhiri hidup. Bahkan Mr. X terlihat direkonstruksi memindahkan jasad Brigadir Esko dari rumah hingga ke kebun belakang. Ternyata tidak hanya satu Mr. X, melainkan ada 2 orang Mr. X yang membopong jasad korban dari rumah ke kebun. Adegan rekonstruksi menggambarkan MRX mengikat leher korban di batang pohon seolah-olah korban mengakhiri hidup padahal meninggal dunia karena dibunuh.